Baik ya. Kita mulai. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana proses pembelajaran untuk mengklasifikasikan teks. Ya. Jadi seperti kita ketahui, mendeteksi pola terutama adalah pola-pola dalam teks itu merupakan bagian utama dari permasalahan dalam natural language processing. Nah, pola-pola yang dapat diamati itu biasanya berupa berbentuk struktur kata maupun frekuensi kata dan biasanya berkorelasi dengan aspek-aspek makna tertentu. Seperti misalkan jenis-jenis tenses kalau dalam grammar bahasa Inggris ataupun berkaitan dengan topiknya, dengan topik-topik. Nah, hanya permasalahannya bagaimana kita bisa mengetahui mana yang harus kita cari terlebih dahulu, kemudian aspek mana yang akan dikaitkan dengan aspek makna tertentu. Ya. Jadi untuk mengetahui itu, maka dalam materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita bisa mengidentifikasi fitur tertentu dari data bahasa untuk nanti kita gunakan dalam pengklasifikasian. Lalu yang kedua, bagaimana kita dapat membangun sebuah model bahasa yang dapat digunakan untuk melakukan tugas pemrosesan bahasa secara otomatis. Jadi di sini kita menerapkan teknik-teknik di dalam mesin learning. Kemudian apa yang dapat kita tarik kesimpulannya atau dengan kata lain yang bisa kita mining, kita pelajari polanya tentang bahasa dari model-model yang sudah dibangun tersebut. Jadi ada 3 poin utama yang nanti akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum masuk ke contoh-contoh ya penggunaan, seperti tadi yang saya diutarakan, bagaimana mengidentifikasi feature, ya, fitur, apa yang nanti akan kita gunakan untuk mengklasifikasikan, kemudian bagaimana membangunnya. Kita akan berkenalan dulu, tapi kalau yang sudah mengambil mata kuliah pengembangan sistem cerdas, saya rasa tidak akan bermasalah dengan istilah ini ya. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan teknik supervised learning atau disebut juga dengan supervised classification. Di mana seperti kita ketahui bahwa klasifikasi itu adalah sebuah task atau tugas dalam memilih label kelas, ya, label kelas yang benar untuk input yang diberikan. Nah, dalam tugas klasifikasi dasar, setiap input itu dianggap terpisah dari semua input lainnya. Artinya bahwa dalam satu input itu dianggap sebagai satu kelas tertentu. Ya. Dan kumpulan label itu ditentukan terlebih dahulu. Artinya data yang kita miliki, yang kita gunakan untuk proses klasifikasi ini harus ditentukan labelnya. Misalkan pada kasus kita ingin menentukan apakah sebuah email itu adalah spam atau bukan, maka kalau kita memiliki data email, jadi kita sudah punya data email, dari mana, isinya apa, ya, itu kita sudah mengidentifikasi. Jadi datanya itu sudah teridentifikasi terlebih dahulu. Oh, yang seperti ini itu adalah spam, yang seperti ini adalah bukan spam, dan seterusnya. Jadi data yang kita miliki itu harus sudah diketahui labelnya, harus sudah diketahui kategorinya. Itu yang dimaksud dengan supervised classification.
Demikian juga contohnya kalau kita ingin menentukan topik sebuah artikel berita, maka data yang kita gunakan untuk proses training itu sudah harus diberi pelabelan. Apakah termasuk olahraga, apakah termasuk teknologi, apakah termasuk politik. Jadi kita punya data tag gitu ya. Data tag itu sudah kita beri label, oh data tag yang seperti ini termasuk topik yang olahraga. Oh data tag yang seperti ini adalah topik yang teknologi dan seterusnya. Nah, tugas klasifikasi dasar itu memiliki sejumlah varian ya yang menarik. Termasuk di dalam hal di sini misalnya adalah dalam klasifikasi multi-kelas. Jadi multi-kelas itu artinya kita mengklasifikasikan banyak kelas, di mana setiap instan itu diberi beberapa label. Kemudian klasifikasi kelas terbuka, di mana dalam klasifikasi kelas terbuka ini kumpulan label ini tidak ditentukan sebelumnya, tapi ada satu proses, ada sebuah algoritma, di mana nanti algoritma itu yang digunakan untuk menentukan klasifikasi dari kelas, klasifikasi dari masing-masing data atau masing-masing record. Kemudian dalam klasifikasi urutan, daftar input itu diklasifikasikan bersama. Ini ada juga jenis yang disebut dengan sequence classification. Di mana dalam sequence classification atau klasifikasi urutan, ini dia akan memiliki daftar input yang berurutan gitu ya, dan itu diklasifikasikan secara bersama-sama. Nah, sebuah classifier itu dikatakan terawasi atau supervise. Nah, disebut apa yang dimaksud dengan supervise di sini? Itu dikatakan terawasi atau supervise jika dia dibangun berdasarkan training korpora yang sudah diberi label dengan benar untuk setiap inputnya. Ya, jadi sudah diberi tanda ya. Jadi misalkan ada satu email ini sudah diberi tanda bahwa ini adalah spam, kemudian email yang lain itu dengan bukan spam dan sebagainya. Itu kenapa disebut dengan terawasi atau supervise. Nah, kerangka kerja yang digunakan oleh klasifikasi supervise atau terawasi ini terdiri dari dua bagian ya. Bagian pertama itu disebut dengan bagian training atau pembelajaran. Bagian kedua itu disebut dengan testing atau prediction. Jadi, training itu dilakukan berdasarkan data training yang sudah diberi label, di mana data training yang sudah diberi label itu kemudian dimasukkan dalam sebuah algoritma machine learning, misalkan contohnya Bayes, SVM, kemudian jaringan syaraf, decision tree, dan masih banyak lagi metode machine learning algoritmnya. Nah, machine learning algorithm inilah yang nanti kemudian digunakan oleh sebuah classifier model. Nah, selain label yang kita gunakan dalam data training, ada tahapan untuk merubah dari data input ini menjadi bentuk fitur vektor istilahnya ya. Kenapa membentuk fitur vektor? Karena fitur vektor ini nanti akan mudah disimpan dan bentuknya lebih ringkas dan mewakili karakteristik dari data tersebut. Jadi kalau misalkan dalam image gitu ya, image-nya itu tidak semua image itu disimpan kemudian diberikan label, tidak, tapi karakteristik tertentu saja yang diekstraksi dari image tersebut. Demikian juga dalam teks ya. Dalam teks, maka input
yang kita gunakan, misalkan teks yang panjang, itu tidak semua kita ambil kemudian kita olah di dalam machine learning algorithm, ya tidak, tapi dirubah dulu menjadi sebuah bentuk feature vector atau vector feature, ya. Jadi fitur vektor ini bisa dikatakan adalah sebuah vektor yang berisi nilai-nilai yang mewakili karakteristik dari data tersebut. Nah, kemudian kedua data ini, feature dan labelnya, itu diolah dengan machine learning algorithm dan nanti akan membentuk sebuah model. Nah, model classifier inilah yang nanti akan digunakan dalam proses prediksi. Nah, dalam proses prediksi ini, kalau misalkan ada sebuah data baru yang tidak digunakan dalam data training tadi, perlakuannya sama. Data baru itu tidak semua diambil langsung, tapi diekstraksi dulu fiturnya, ya. Fiturnya kemudian diekstraksi, lalu didapatkan vektor fitur. Nah, nanti vektor fitur itulah yang nanti kemudian diklasifikasikan dengan menggunakan model classifier-nya, lalu keluarlah hasilnya. Hasilnya berupa apa? Hasilnya berupa label. Jadi misalkan tadi mengklasifikasikan data email gitu ya. Nah, data email itu data input email sudah diberi label. Nah, misalkan di sini ada email baru. Email baru itu kemudian dimasukkan dalam classifier model ini, nanti akan keluar, ya. Keluar apa? Keluar informasi prediksi apakah, ya, email tersebut merupakan email yang spam ataupun email yang bukan spam. Nah, seperti ini kira-kira kerangka kerja dari supervised classification atau supervised learning. Sekarang saya langsung akan memberikan dua contoh, ya, dua contoh yang bisa kita gunakan berdasarkan data korpus, ya. Yang pertama adalah gender identifikasi. Jadi bagaimana mengidentifikasi gender berdasarkan nama orang, ya. Nama orang. Jadi di sini kita menggunakan korpus nama, ya. Nah, korpus nama ini berisi 8.000 nama depan yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin. Jadi ada nama untuk laki-laki dan nama untuk perempuan. Nah, sebelum kita masuk ke prosedur untuk bagaimana membangun model, di sini kita bisa melakukan analisa terlebih dahulu, seperti apa sih, apakah memang ada perbedaan antara nama yang dimiliki oleh laki-laki dan nama yang dimiliki oleh perempuan. Nah, di sini ternyata nama-nama itu bisa diidentifikasi apakah itu nama milik perempuan atau nama milik laki-laki, itu adalah dari vokal di akhirnya, ya, vokal nama huruf vokal yang ada di akhir. Contohnya misalkan nama saya Hermawati, T itu biasanya menunjukkan dia gendernya adalah perempuan. Kemudian biasanya juga ada nama misalkan Fajar. Nah, Fajar itu biasanya dia laki-laki. Nah, itu. Jadi dengan melihat nama-nama yang diakhiri dengan huruf tertentu, ya, sehingga kita bisa melakukan analisa terlebih dahulu dengan melihat apakah benar bahwa terdapat pola tertentu dengan melihat huruf terakhir, konsonan vokal, ya, huruf vokal terakhir atau huruf terakhir dari nama tersebut. Nah, di sini dari data corpus name tadi, ini kita ambil misalkan, ya. Nah, kemudian kita
cari ini dengan menggunakan function conditional frequent distribution. Frequent distribution ini adalah salah satu fungsi yang dimiliki oleh NLTK untuk mendeteksi kemunculan sebuah kata atau sebuah input tertentu itu di dalam korpusnya. Nah, di sini yang diambil adalah nama file. Nama filenya itu sudah diambil berdasarkan nama korpusnya ya. Nama dikurangi dengan 1, itu artinya kita mengambil yang diambil itu adalah nama yang terakhir. Misalkan nama ya, nama hurufnya itu misalkan nama, berarti yang diambil itu A yang terakhir ini. Bukan nama yang terakhir, istilahnya karakter yang terakhir. Jadi string input nama ini ya diambil karakter yang terakhir. Nah, jadi nama -1 ini artinya mengambil pada bagian yang terakhir -1. Jadi posisinya itu adalah dari panjang nama ini dikurangi dengan 1. Jadi di daerah sini. Kemudian ini diambil untuk setiap file ID ya, yang ada di dalam korpus nama tadi. Korpus nama itu sudah disimpan di dalam variabel namanya names. Ya. Jadi untuk setiap names file ID ini, nah kemudian itu dia kemudian dihitung ya berapa jumlahnya lalu diplotkan. Ya, frequency distribution ini berarti dia mengambil jumlahnya sesuai dengan kondisi yang diberikan di sini. Nah, ternyata ini kita mengambil adalah dengan memplot di sini di mana akhiran A, akhiran B, akhiran C, D, E, F, G sampai dengan Z. Nah, di sini kan sudah diklasifikasikan di sana. Di korpus ini sudah dibedakan untuk yang female dan male. Jadi female dan male ini sudah dibedakan. Nama untuk yang female dan male berarti yang laki dan perempuan. Nah, di sini ternyata kalau dilihat hampir semua nama yang diakhiri dengan A itu miliknya perempuan, female. Yang laki-laki hampir nggak ada. Demikian juga yang E, ya, E ini tinggi juga. Ya. Sedangkan yang laki-laki itu, nah ini yang lebih tinggi adalah dia diakhiri dengan S dibandingkan yang perempuan. Nah, ini bisa kita lihat perbandingan ya huruf terakhir dari sebuah nama dari data nama female dan male ya, dari data nama orang di seluruh dunia. Nah, sekarang kita akan membangun sebuah model yang digunakan untuk mengidentifikasi dari nama yang dimasukkan itu untuk mengenali, oh ini nama orang laki-laki dan oh ini nama orang perempuan. Langkah pertama itu adalah kita membangun fitur apa yang relevan. Dan bagaimana mengkodekan fitur tersebut. Dari analisa yang sebelumnya tadi, kita ketahui ternyata nama huruf terakhir dari nama itu ternyata bisa mewakili perbedaan antara gender laki-laki dan gender perempuan. Sehingga kita bisa lakukan itu sebagai fitur kita. Jadi fitur itu kita pilih dengan melihat huruf terakhir dari nama yang diberikan. Nah, setelah itu kita akan mengkodekan fiturnya. Nah, jadi proses mengkodekan fitur ini kita sebut dengan fitur extraction. Ya, feature extraction. Ya. Contohnya di sini
kita membangun sebuah kamus ya yang mewakili bahwa nama itu kalau laki-laki dia diakhiri dengan dia diberi tanda dari huruf yang terakhir. Ya. Dengan cara mendefinisikan di sini sebuah fungsi, ya. Fungsi ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengekstraksi feature dari gender laki-laki dan perempuan. Ya. Kita mendefinisikan fungsi namanya gender features. Nah, inputnya adalah kata, nah, ini kata yang diinputkan word. Nah, fungsi ini akan mengembalikan huruf yang terakhir. Huruf terakhir ini diperoleh dari kata ini diambil pada posisi ya, min 1, artinya bagian panjang string itu dikurangi 1 jadi bagian terakhir. Ya, bagian min 1. Nah, ini nanti bisa dicoba ya. Pada saat kita memasukkan misalkan seperti ini, gender feature Shrek gitu ya. Maka nanti yang keluar hasilnya yang dikembalikan itu adalah huruf K. Jadi kalau ini kita panggil, fungsi ini kita panggil dengan contoh pemanggilan seperti ini, gender feature Shrek, maka hasil yang keluar adalah huruf K. Ini fungsi yang akan kita gunakan untuk mengekstraksi feature. Karena fiturnya cukup sederhana di sini ya. Fiturnya adalah huruf yang terakhir dari string nama. Ya, jadi fitur ini nanti kamus atau fungsi itu tadi akan mengembalikan kumpulan feature yang kemudian kita petakan, yang memetakan dari nama feature ke nilai-nilainya. Ya. Nah, nama feature ini biasanya string. Berupa string peka huruf besar kecil, itu artinya case sensitif, ya, yang biasanya memberikan deskripsi singkat yang dapat dibaca manusia tentang feature tersebut. Itu nama feature. Ya. Nama feature itu kita bisa tulis dalam bentuk yang nama tertentu dan dia sifatnya adalah case sensitif. Sedangkan nilai feature itu adalah nilai dengan tipe sederhana, misalkan berupa boolean, angka, dan string. Ya. Jadi kamus yang kita bangun ini tadi, dia akan membangun sebuah kamus. Nah, kamus ini nanti akan mengembalikan sebagai kumpulan feature. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan ekstraktor feature. Ya. Contohnya, dengan menyiapkan daftar contoh dan label kelas yang sesuai. Ya. Jadi, ini tadi kalau kita gunakan satu persatu, nah sekarang kita akan gunakan, kita terapkan dalam korpus. Ya. Jadi di sini kita pertama kali, jangan lupa ya, ini kalau di atasnya tidak ada perintah lain, belum ada perintah import NLTK, maka harus ada perintah import NLTK. Ya. Jadi from NLTK korpus, maka kita ambil korpus names, ya. Kemudian di sini nanti kita akan melakukan proses shuffle name, artinya tidak terurut nanti. Ya. Jadi kalau di datanya mungkin terurut mulai dari depannya A sampai dengan depannya Z. Nah ini nanti akan kita shuffle, ya, kita random, kita acak ya, sehingga nanti namanya tidak akan terurut. Nah di sini nama itu kita ambil dari yang gendernya male. Kita definisikan di sini bahwa nama-nama yang kita beri label ya, ini pelabelannya. Jadi nama-nama dengan label male itu kita peroleh dari nama yang ada di mail.txt. Jadi mail.txt ini sudah bawaannya dari
corpus names ini tadi. Kemudian ditambah dengan name yang female, itu kita peroleh dari nama-nama yang ada di file female.txt. Kemudian nama ini kita shuffle, kita random, kita acak ya. Seperti ini. Nah, ini kita sudah mempunyai data yang nanti akan kita gunakan untuk training. Kita sudah punya data. Nah, selanjutnya setelah kita memiliki data, maka sesuai dengan langkah yang saya jelaskan di sini tadi, jadi data input itu kita ekstraksi fiturnya. Nah, ini. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan ekstraktor feature untuk memproses data nama. Nah, kemudian kita akan membagi data itu menjadi data training dan data pengujian. Ini sudah pernah saya jelaskan di mata kuliah pengembangan sistem cerdas ya. Saya rasa berbarengan jadi tidak terlalu lupa pasti ya. Jadi data itu kita pisahkan menjadi data training dan data pengujian atau data tes. Nah, kemudian kita akan menerapkan naive Bayes untuk melakukan pelatihan atau nanti kita akan lakukan training untuk klasifikasi dengan menggunakan model naive Bayes. Nah, ini jadi perintahnya seperti ini. Kita mengambil fiturnya dulu, di mana fiturnya itu kita memanggil fungsi yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu gender feature, n, ya. Untuk ng-nya ini ada di dalam nama. Ya. Jadi ng, n itu namanya, ini kan bentuknya dia seperti ini. Name, male kan gitu ya. Jadi nama, kemudian ada apa ini? Labelnya. Jadi ada labelnya. Ada nama, kemudian ada labelnya. Nah, di sini diwakili untuk nama itu adalah N, kemudian G ini adalah gendernya atau jenis kelaminnya ya. Nah, name itu nanti isinya kan pasangan antara nama dan gender tadi. Nah, kemudian yang name-nya ini kita hanya mengambil yang huruf terakhirnya saja dengan mengimplementasikan fungsi gender feature. Ya. Gender feature and jadi hasilnya nanti di sini adalah huruf-huruf terakhir dan di sini adalah kelasnya. G itu gendernya. Ya. Nah, gender ini nanti akan menjadi kelas. Nah, setelah itu dibagi menjadi dua data train dan data test ya. Jadi kita beri nama train set dan test set, di mana train set itu diperoleh dari data ini ya, mulai dari 500 ya. Sedangkan yang test set itu mulai dari 0 sampai dengan 500. Jadi kita asumsikan kita memiliki 1000 ya, 1000 data, kemudian kita bagi menjadi 2 seperti ini. Ya. Nah, kemudian dilakukan proses training. Nah, ini agak berbeda dengan yang saya pernah jelaskan di pengembangan sistem cerdas. Kalau di pengembangan sistem cerdas kita menggunakan sklearn ya. Nah, di sini naive Bayes ini sudah bawaannya NLTK. Jadi NLTK itu sudah menyediakan fungsi ya, fungsi untuk pembelajaran atau klasifikasi. Salah satunya itu adalah naive Bayes classifier. Jadi kita sudah tidak perlu lagi menggunakan
eskalen, dan seterusnya. Jadi langsung menggunakan NLTK. Ya. Jadi classifiernya itu adalah NLTK.naive Bayes classifier.train. Ini berarti kita melakukan proses training. Nah, yang di training apa? Yang di training adalah kita ambil dari data train set-nya. Nah, ini sudah membentuk sebuah model. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nah, setelah itu, setelah membangun sebuah model di sini, kita bisa melakukan pengujian, testing. Jadi seperti gambar ini di bagian B, prediction. Ya, prediction atau testing. Oke. Nah, ini caranya bagaimana kita menggunakan contoh untuk melakukan proses identifikasi gender. Nah, perintahnya adalah seperti ini. Untuk testing atau prediction, kita cukup mengetikkan classifier. Classifier itu dari mana? Dari ini. Nama dari model klasifikasinya, kita beri nama classifier. Kemudian titik classify. Jadi kita menggunakan function classify. Ya. Nah, kemudian jangan lupa bahwa yang diproses itu adalah hasil fitur extraction. Ya. Hasil ekstraksi feature. Ini ya. Jadi nama Neo misalkan kita mau mengetahui apakah nama Neo itu masuk gendernya apa. Nah, makanya nama Neo itu kita inputkan. Nah, kemudian di ekstraksi feature-nya berarti kita mengambil huruf yang terakhir, yang 0. Kok 0? O, ya, O. Ya, jadi O ini nanti akan diklasifikasikan apakah O ini biasanya ada di nama laki-laki atau di nama perempuan. Nanti kalian bisa mencoba nama kalian sendiri ya. Ini saya sudah mencoba. Dermawati itu ya, female, kemudian Fajar itu male. Itu nanti bisa dicoba, benar-benar. Ini contoh hasil klasifikasi untuk identifikasi gender. Nah, di NLTK ini juga bisa kita menghitung akurasi dari classifier yang sudah kita bangun tadi. Jadi kita bisa melihat atau mencetak berapa akurasi dari classifier tersebut dengan perintah NLTK classify.akurasi, classifier test set. Ini jadi test set ini adalah data yang kita gunakan dari data ini tadi. Jadi kan datanya kita pecah menjadi 2, yaitu data train dan data test. Nah, data train yang kita gunakan untuk membentuk classifier, sedangkan data testnya ini kita gunakan untuk menguji seberapa besar akurasi. Nah, ternyata ini. Ya, kita kalau ingin menguji cukup masukkan perintah seperti ini. Classify.akurasi dari apa? Dari classifiernya. Nah, kemudian yang kita uji adalah test setnya. Nah, nanti akan ketahuan misalkan berapa nilai akurasinya dia dinyatakan dalam desimal ya. 0,8, 0,76 dan seterusnya. Kemudian kita bisa melihat memeriksa ya kira-kira fitur mana yang paling efektif untuk membedakan jenis kelamin nama. Ya. Itu dengan menunjukkan di sini classifier show most informative feature. Nah, 5 nanti akan ditampilkan 5 feature terbaik ya, yang paling mempengaruhi, dari hasil klasifikasi gender ini tadi. Nah,
Di sini juga ada tambahan fungsi yang bisa kita implementasikan. Kalau misalkan data kita itu sangat besar, ya, sangat besar. Ya, dimana kalau data itu kita tampilkan dalam bentuk list, itu pasti akan memakan memori yang besar. Sehingga di sini ada disediakan oleh NLTK fungsi untuk mengambil feature ya, atau mengimplementasikan feature di mana nanti bentuk dari apply feature ini dia tidak menyimpan semua set feature dalam memori. Jadi dia seperti list tapi dia tidak menyimpannya dalam memori. Nah, ini untuk mengurangi memori ya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi yang ada di NLTK, apply features. Nah ini translate. Nah kalau ini bedanya kan ini. Kalau di sini dia langsung mengambil dalam bentuk list ya, dengan bentuk list. Baik, contoh kedua. Sekarang kita akan berikan contoh yang kedua untuk klasifikasi dokumen. Jadi kalau pada pembahasan sebelumnya kita melihat pada bab sebelumnya, artinya pada pembahasan bab yang sebelumnya, modul yang sebelumnya, kita sudah pernah melihat beberapa contoh korpora di mana dokumen-dokumen itu sudah diberi label dengan kategori. Maka kita bisa menggunakan korpora ini untuk melakukan klasifikasi secara otomatis untuk menandai dokumen itu termasuk kategori yang apa, kategori mana, gitu ya. Langkahnya hampir sama ya. Jadi pertama kita harus membuat daftar dokumen terlebih dahulu sehingga daftar dokumen itu lebih mudah difahami dan mudah diolah. Kemudian diberi label ya. Jadi daftar dokumen itu diberi label. Contoh misalkan kita mengambil salah satu korpus ya yang ada di NLTK yaitu movie review. Movie review. Jadi isinya di sini adalah catatan-catatan atau teks ya yang berisi review dari film-film, movie review. Nah, di sini kita ingin mengkategorikan, review itu kan ulasannya, mengkategorikan review itu sebagai review yang positif atau review yang negatif. Jadi caranya pertama kita ambil dulu dokumennya dari NLTK Corpus ya. Kita import movie review. Kemudian di sini sama nanti kita akan melakukan shuffle atau mengacak datanya. Nah, cara mengambil dokumennya di sini kita melist ya, melist. Kita rubah jadi bentuk list. Di sini artinya list ini itu artinya daftar, itu sebuah fungsi yang digunakan untuk merubah dari data yang berupa teks yang ada dalam movie review itu menjadi bentuk list. Ya. Karena kan di sini movie review korpus ini pasti banyak sekali ya, banyak sekali isinya. Nah, kemudian kita mengambil untuk semua jenis kategori, ya, semua jenis kategori dalam movie review kategorisnya. Kemudian kita mengambil untuk setiap file ID-nya. Dalam movie review file ID dari per kategori. Nah, ini nanti kita simpan hasilnya ini di dalam variabel yang namanya dokumen. Nah, kemudian dokumen ini kita shuffle agar tidak terurut. Selanjutnya sama, kita akan mendefinisikan fitur ekstraktor untuk dokumen tersebut. Nah, kira-kira fitur ekstraktor apa yang
paling tepat kita gunakan untuk mengklasifikasikan sebuah ulasan itu adalah ulasan yang positif atau negatif. Jadi untuk identifikasi topik dokumen itu kita dapat menentukan fiturnya itu untuk setiap kata. Ya, jadi yang diambil itu fiturnya adalah fitur per kata, dan kita nanti akan mengklasifikasikan kata-kata itu apakah termasuk yang memberikan kata yang positif atau kata yang negatif. Nah, di sini kita batasi jumlah fiturnya. Kalau kita mengambil per kata kan pasti panjang sekali, ya. Jadi kita membatasi jumlah fitur yang akan diproses. Jadi kita susun 2000 kata yang paling sering, ya, paling sering muncul dari keseluruhan korpus. Jadi tidak perlu semua kata, tapi hanya kata-kata yang paling sering muncul dari keseluruhan korpus. Baik, nah ini seperti ini cara mendefinisikan ekstraktor fitur, ya, dengan memeriksa apakah masing-masing kata ini ada dalam dokumen tertentu. Jadi perintahnya kita lakukan import NLTK, kemudian kita menggunakan fungsi frequent distribution, ya, di mana saya tadi sudah menyebutkan bahwa fungsi frequent distribution ini digunakan untuk menghitung, ya, berapa kemunculan setiap kata yang ada di dalam ini. Ya. Jadi di sini katanya itu di-lowerkan dulu. Jadi kita agar tidak rancu antara huruf besar dan huruf kecilnya, semuanya dirubah dulu menjadi huruf kecil, ya. Ya, kemudian dihitung berapa frekuensi distribusinya. Nah, itu akan muncul di all words, ya. Kemudian dari semua kata yang di all word ini kita ambil 2000. Jadi sudah sampai dengan 2000, ya. Di list sampai dengan 2000 ini sudah terurut mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, jadi kata yang paling sering muncul sebanyak 2000 itu ini sudah jadi di frequent distribution ini sudah terurut mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil, sehingga itu yang kita ambil dari 0 sampai dengan 2000. Ya. Nah, kemudian di sini kita mendefinisikan fungsi untuk feature dokumen, ya. Isinya adalah dokumen, inputnya adalah dokumen, nama fungsinya adalah dokumen feature. Nah, jadi di sini kita mengambil himpunan katanya dari dokumen tersebut. Nah, kemudian dari dokumen itu kita mengambil feature itu adalah berupa, nah ini di sini feature-nya itu ada kata contains, ya, itu artinya ini hanya tambahan saja, terserah. Misalkan kalian menggantinya ini menjadi mengandung, gitu juga boleh, ya. Jadi ini kata, berarti fiturnya itu ditulis di sini, fiturnya itu adalah contains, mengandung, ya, kata tertentu, ya, yang ada di dalam dokumen bertingkat. Ya, jadi nanti dia akan mengembalikan ini daftarnya ini. Daftarnya ini isinya adalah kata contents plus word-nya. Nah, ini contohnya. Ini contoh hasil ekstraksi feature, ya. Jadi kita mengembalikan dokumen feature dari movie review words untuk teks, ya, untuk file post ini .text, ya. Jadi di sini
dokumennya, ini dokumen dari dokumen inputnya ini berupa TXT. Nah, di sini. Nah, di sini kata-kata yang muncul dari dalam ada teks tersebut, ini contohnya, contains plot. True, ini artinya di sini dia memang mengandung plot. Ya. Kemudian contains titik 2 true, ini artinya dia mengandung titik 2. Contains to true. Ya. Contains tin false. Ya. Ini berarti dia tidak mengandung kata-kata tin dan seterusnya. Ini hasil ekstraksi fitur untuk data dokumen movie review. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama seperti gender classification tadi, kita mengekstraksi data dari data ulasan tadi. Ya. Kemudian data itu kita pisah menjadi dua, data train dan data test. Misalkan di sini kita mengambil datanya 100-100 ya. Jadi 100 sampai terakhir, kemudian untuk yang data tesnya sampai dengan data yang 100. Nah, ini fitur setnya itu adalah berupa dokumen feature. Dokumen feature itu dari mana ya? Ini tadi ya, yang sudah ada di atasnya. Ya, yang ada dalam dokumen. Jadi kita mengambil dari dokumen itu nanti kan terdiri dari DC ya. Kemudian nah, jadi berisi ini kan contents word ya, words. Ini contents, ini kemudian word ini tadi yang true dan false tadi ya. Nah, jadi D dan C, nah ini fitur dari D. C ini adalah labelnya. Ini adalah label. Ini labelnya, sorry. Untuk labelnya ini adalah positif dan negatif ya. Jadi positif dan negatif. Untuk labelnya ini true dan false ini menunjukkan dia positif dan negatif ya. Bukan ada dan tidak, tapi dia positif dan negatif. Menunjukkan hasil itu tadi pelabelannya ya. Nah, sehingga di sini akan muncul di sini C-nya itu adalah label. Nah, tinggal di sini kita mengekstraksi dokumen feature-nya, lalu di sini nanti labelnya apa. Oke. Nah, setelah itu kita ambil data tesnya itu 100 saja, yang data train-nya sisanya 100 sampai data hingga. Nah, perintahnya sama ya, classifier sama dengan NLTK naive classifier train dari train set-nya. Nah, ini kemudian kalau kita ingin memeriksa seberapa akurasi classifier tersebut, kita bisa tuliskan sama perintahnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan most informative feature untuk mengetahui fitur mana yang pengklasifikasi ini paling informatif. Perintahnya sama, classifier so most informative feature. Banyak 5, ini terserah, mau menampilkan 10 juga bisa. Nah, ini contohnya ya. Contoh hasilnya yang tadi saya dari hasil yang saya lakukan proses training. Hasilnya seperti ini. Content wells ini true. Nah, di sini ini jadi ada di sini perbandingan 8,4 banding 1. Itu artinya dia cenderung mempunyai kecenderungan hasil negatif itu lebih besar dibandingkan hasil positif. Artinya yang nilainya negatif itu sebanyak 8,4, yang nilainya positif itu 1 perbandingan. Kemudian kalau unimaginative true, nah ini maka dia
kecenderungan dia negatif itu 7,7, sedangkan positifnya adalah 1,0. Contents manner true itu negatif 7,1, ini 1. Nah, ini contohnya ya. Contoh fitur-fitur yang dihasilkan dan hasil klasifikasi. Nah, baik seperti itu tadi contoh-contoh ya yang bisa kalian gunakan untuk melakukan proses klasifikasi terhadap teks. Dan masih banyak lagi, misalkan kalau kita ingin melakukan sentiment analysis seperti apa. Nah, ternyata NLTK ini sudah menyediakan fungsi khusus untuk sentiment analysis. Nah, minggu depan saya akan memberikan materi khusus mengenai sentiment analysis dengan menggunakan NLTK. Jadi untuk pertemuan hari ini, saya kira pembahasan mengenai klasifikasi ya, teks dengan menggunakan machine learning sudah selesai, dan minggu depan kita akan membahas mengenai sentiment analysis dengan menggunakan NLTK.